untuk berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Nah, sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana orang tua bisa mendampingi anak-anak dalam hal seksualitas. Ibu Charlotte Priatna, mungkin saya tanpa perkenalkan lebih jauh, nanti mungkin kita bisa banyak mendengar dari beliau. Beliau adalah pendiri dan direktur dari Sekolah Atalia, juga seorang pembicara, narasumber di bidang parenting, dan juga relasi pasangan, dan juga banyak dikenal di kalangan Kristiani. Nah, sebelum kita nanti mendengar masukan dan sharing dari Ibu Charlotte, ada baiknya mari saya ajak kita untuk menghayati sebuah lagu pujian. Saya pilih satu lagu, yaitu judulnya adalah Something Good, Something Beautiful. Something Beautiful, Something Good, kebalik. Ini lagu yang jadul sebenarnya, singkat, hanya 2 menit, diambil dari YouTube. Lagu yang pertama kali diperkenalkan oleh The Gators. Tapi lagu ini mungkin bisa memberkati kita, bahwa dalam kehidupan kita mungkin kehidupan Kristiani kita ketika banyak hal yang mungkin juga kita tidak pahami, tapi ada sesuatu yang indah, yang baik, yang Tuhan justru persiapkan dan mau ajarkan kepada kita. Mari kita hayati lagu ini, setelah itu kita berdoa, membuka kegiatan kita pada siang hari ini ya. Saya akan share screen sebentar ya. Apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Evans. Nggak ada suara. Oke, nggak ada suaranya. Lagi ya. Oke, masih belum kedengeran ya? Iya, belum kok. Iya. Hehe. Mohon maaf ini. Bentar ya. Ulang lagi coba ya. Wah, masih belum bisa. Apakah mungkin Chris bisa bantu Chris dari tempat Chris? Coba share linknya kok. Iya. Bentar ya. Ya. Mohon maaf, Ibu Bapak. Ya, sudah Chris.
Ya, sebentar kok. Share screen. Share some image. Share. Something beautiful, something good. All my confusion, He understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful of my life. Something beautiful, something good. All my confusion, He understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful of my life. But He made something beautiful of my Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Terima kasih Chris dan Meta ya untuk bantuannya. Mari kita berdoa. Bapak, ada kalanya dan seringkali kami ini bingung dan lemah, yang kami miliki justru malah ketidaktahuan kami sebagai orang tua dan kebingungan kami terutama menghadapi generasi pada zaman ini. Ya Bapak, kami sungguh rindu untuk Engkau isi, Kau bekali, dan Kau penuhi bukan hanya pikiran kami, tapi hati kami, kerinduan kami untuk memenangkan anak-anak kami, khususnya dalam hal seksualitas ini ya Bapak. Engkau berkatilah pertemuan kami pada siang hari ini. Berkatilah Ibu Charlotte yang akan mengisi, memberikan materi, sharing, dan membagi pengalamannya, hikmat kebijaksanaannya kepada kami. Kiranya siang hari ini sungguh segala berkat dan hikmat yang dari atas boleh turun ke kami, dan kami bagikan kepada anak-anak kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama-Mu dan nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Ibu Bapak, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Ibu Charlotte Priyatna adalah pendiri dan direktur dari Sekolah Atalia. Beliau adalah pembicara, narasumber yang tentu tidak asing lagi di kalangan Kristiani dalam hal parenting dan relasi. Nah, siang hari ini kita bersyukur Ibu Charlotte bersedia dan mengisi. Jadi kurang lebih selama 45-50 menit ke depan, Ibu Charlotte akan sharing. Setelah itu nanti mohon kesediaan Ibu Charlotte juga untuk berdiskusi dengan para peserta di ruangan ini dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan. Tanpa panjang waktu lagi, saya persilakan Ibu Charlotte untuk langsung saja, Bu. Silakan. Selamat siang Pak Evan, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih ya untuk siang hari ini
Mestinya saya onsite, Bapak Ibu, tapi saat ini memang masih kesulitan untuk onsite ya. Thanks mau datang di Zoom ini ya. Saya akan share screen. Tema hari ini adalah sex education bagi orang tua dari anak remaja. Ya, berarti anak Bapak Ibu yang sudah memasuki usia double digit ya. Double digit berarti mulai dari 10 tahun ya. Ya sampai 99 tahun ya, kita double digit ya dalam hidup kita ya. Nah, saudara, yang pertama kali ditanyakan ketika anak kita lahir, pasti yang ditanyakan adalah seksnya, ya, seksnya laki atau perempuan, ya. Nah, kita pikir kalau dia lahir sebagai anak laki, pasti nanti akan jadi laki-laki. Pasti nanti dengan sendirinya otomatis jadi perempuan. Saudara, ada fase-fase yang krusial, yaitu di mana fase ini dimulai waktu mereka memasuki usia double digit. Angka 10 itu sudah mulai, walaupun dimulai dari umur 8, 9, tapi 10, 11, 12, dan seterusnya, itu mengawali seorang anak dari boy menjadi man, dari girl menjadi woman. Jadi kadang kita take it for granted. Ya, untuk urusan masa sih ya anak saya laki ya pasti nanti jadinya laki dong. Tantangan sekarang luar biasa. Kebingungan-kebingungan itu hadir di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, bingung ngelihat pelawak ya yang secara tubuh, secara fisik laki-laki, tapi bertingkah laku, bersuara seperti perempuan. Apalagi sekarang saudara ketika Thailand ya, kemarin ini berita di mana seorang transgender menikah dengan pria kelihatannya orang yang kaya begitu ya, orang berpengaruh ya di negara itu. Wah, luar biasa saudara. Media memberitakan betapa cantiknya transgender ini. Saudara, anak-anak kita dihadirkan dengan kebingungan-kebingungan. Kita dulu hanya ketemu transgender itu mungkin di Taman Lawang. Ya mungkin ya di lelucon ataupun lawak-lawak. Tapi sekarang bisa suaranya laki-laki, badannya laki-laki, tapi dia mengaku perempuan. Jadi kita mari masuk kepada tujuan waktu Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, kita gambar dan rupanya. Kita melampaui daripada ciptaan Allah yang lain. Dari binatang, dari tumbuhan, dari semua alam semesta ini. Kita satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mestinya waktu manusia melihat diri kita, apakah dia melihat gambar, melihat rupa Allah di dalam diri kita? Kita disebut anak-anak Allah. Saudara, kalau anak sama bapak, mestinya mukanya persis. Baru kita bisa disebut anak. Kalau anak wajahnya lain dari bapaknya, ya ini anak siapa? Begitu. Jadi ketika kita mendapat satu, bukan label, tapi identitas sebagai anak Allah, mestinya kita serupa dengan dia. Dan waktu diciptakan gambar dan rupa Allah, diciptakannya dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Kenapa laki dan perempuan? Karena ini desain daripada Tuhan. Beranak cucu melalui hubungan relasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki tidak akan bisa membuat keturunan. Enggak bisa sel sperma dengan sel sperma. Demikian juga perempuan dengan perempuan. Jadi harus laki-laki dan perempuan, dan ini relasi
yang diciptakan oleh Allah, desain Allah untuk manusia mempunyai keturunan. Dan saudara, Allah melihat sungguh amat baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menjadikan seorang penolong. Jadi saudara, apakah itu seks? Apa seks itu? Jadi saudara, ini tentu gambar, kalau saudara lihat ini laki atau perempuan, ya, kalau dilihat dari secara fisik kayaknya ini laki ya, karena ada rambut-rambut di sekitar wajah, di tangan, tapi pakaiannya perempuan. Kebingungan dia untuk masuk ke toilet yang mana. Oleh karena itu, saudara, sekarang ini di Amerika, di beberapa negara-negara di luar, saudara, toilet itu ada toilet yang ketiga, yang all genders. Dan di toilet itu tandanya bukan lagi tanda laki, tanda perempuan, ada setengah laki dan setengah perempuan. Dengan kode seperti itu, saudara. Jadi identitas seksual, saudara, kita bicara soal seks itu, jenis kelamin. Di Amerika sekarang dan juga di Kanada, saudara, sekarang Kanada malah dia first genderless baby itu diawali di Kanada, saudara. Anaknya dari seorang transgender, ya. Jadi ini Cathy Dori, begitu namanya, saya lupa. Jadi dia mempunyai anak, lalu di situ genderless. Jadi artinya begitu lahir yang nggak ada laki, nggak perempuan. Nanti kalau dia udah besar, dia boleh menentukan dirinya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Demikian juga di negara-negara bagian di Amerika tertentu itu kalau ngisi form itu sudah ada tiga kotak. Kalau kita kan masih dua, laki atau perempuan. Jadi ada isian yang ketiga. Ini bisa diisi yang genderless atau ya nggak jelas, kira-kira begitu. Ya. Jadi dunia ini, saudara, kita lihat makin lama makin rusak, makin kehilangan arah. Dan anak-anak kita besar, tumbuh di dalam lingkungan yang seperti ini. Di Amerika, teman saya cerita, saudara, anaknya sekolah. Jadi anaknya masih TK. Ada satu hari di dalam 1 minggu, anak itu boleh jadi apa saja. Boleh berpakaian laki-laki bagi anak perempuan. Boleh berpakaian perempuan bagi anak laki-laki. Dan hari itu dia boleh dipanggil apa saja sesuai dengan yang dia mau. Saudara, ini kacau sekali. Kalau anak kecil saja sudah bisa menentukan siapa dirinya. Manusia sudah mau menjadi Tuhan atas hidupnya. Identitas seksual, kualitas fisik. Kenapa kita udah tahu dia laki, dia perempuan? Ada penis, ada vagina. Ya, karena kalau secara tubuh sama persis semua bayi. Apa yang membedakan? Yaitu alat kelaminnya. Sehingga kita tahu dia laki, dia perempuan. Tentu ketika ada kekecualian, saudara, yang penis tapi kok enggak seperti penis, ya. Nah, itu tentu nanti dilihat di dalam tubuhnya. Ya, dia memiliki seperangkat, ya, apakah bagian dari organ-organ laki, ya, organ tubuh laki atau organ tubuh perempuan. Perbedaan struktur dan peran. Jadi bukan hanya soal physically. Tapi begitu kita menjadi laki-laki, kita akan dipanggil oleh Tuhan, peran sebagai laki-laki, peran sebagai kepala keluarga, dan dengan fungsinya, dan juga perempuan dengan peran dan fungsinya. Dan ada karakter, tingkah laku yang mengikutinya. Kalau kita sebagai laki-laki, apa nih kualitas karakter? Saudara, bukan artinya laki-laki nggak boleh rapi, nggak boleh apa ya? Ya, kalau sekarang dibilangnya metroseksual, ya, saya agak bingung dengan istilah itu, saudara, ya.
Bukan artinya laki-laki nggak boleh ke salon ya, bolehlah facial, ke salon dan sebagainya. Karena memang ada laki yang sangat memperhatikan penampilan. Tapi jadilah laki-laki sejati. Demikian ada perempuan yang tomboy, begitu, rambut pendek, yang nggak pernah rambut panjang. Ya, mungkin orang dulu lihat saya juga tomboy, saudara, baju yang nggak ada yang berenda-renda, begitu ya. Tapi ya saya wanita sejati, begitu. Jadi di dalam diri kita memang ada sisi maskulin, ada sisi feminin. Cuman ketika saya perempuan, tentu feminin ini sebagai peran dan fungsi saya harus saya latih, saudara. Ya. Nah, tadi saya katakan sebagai laki dan perempuan waktu masih kecil nggak ada bedanya kecuali alat kelamin. Tapi begitu mereka besar terjadi perbedaan. Yang perempuan akan tumbuh besar payudaranya, ya, dan hipsnya, ya, pinggulnya ya akan lebih besar. Laki-laki ada jakun dan sebagainya. Jadi sex education, seks sebagai anugerah Allah yang suci. Allah menciptakan seks kudus, suci. Jadi begitu kita mikirnya pornografi, nah sudah. Maka seks akan kelihatan jadi kotor, tabu, dan kita nggak mau membicarakan seks. Berapa persen bicara soal seks di mimbar? Padahal kalau kita mau lihat, seks itu banyak dibahas ya di Alkitab, saudara. Baik di dalam konteks kejatuhan seksual, ya, dan juga bagaimana keindahan seksual di dalam relasi intimasi. Cuma ya memang kita harus akui bagaimana seks ini menjadi tabu, ya. Kita melihat kayaknya wah, nggak pantas. Ya. Entah mungkin di pikiran itu sesuatu yang kotor atau memalukan atau menjijikkan, atau lebih tepatnya saya nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Dan mungkin buku-buku yang menunjang tentang seks juga tidak terlalu banyak. Namun saudara, harusnya di dalam keluarga, relasi suami istri, harus banyak dibicarakan. Saudara, berapa banyak kejatuhan perselingkuhan? Ya karena adanya ketidakterbukaan. Khususnya di dalam relasi seksual. Saudara, ini anugerah Tuhan yang spesifik di dalam hubungan suami istri. Karena hanya hubungan suami istri yang layak, yang patut, yang seharusnya melakukan hubungan suami istri dalam arti hubungan seksual. Kalau Anda tidak memandang ini penting, maka saudara, berapa banyak pasangan suami istri yang hancur gara-gara justru tentang masalah seksual. Seks itu juga bagian tubuh yang Tuhan ciptakan. Sama seperti mata, saudara, jantung, saudara. Ya. Jadi bagian alat kelamin harus dijaga, dirawat, dilindungi, saudara. Ya, sebagaimana kita melihat anggota tubuh yang ditutup, yang tidak kelihatan, itu justru bukan sesuatu yang tidak berarti. Ya, sesuatu yang justru dianggap penting dan dilindungi. Kalau kita kasih tahu anak-anak TK, kasih tahu bahwa alat kelaminmu itu bukan untuk diperlihatkan, bukan untuk dipegang-pegang, apalagi dirusak oleh orang lain. Kamu harus jaga itu. Peran fungsi jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Begitu kita jadi laki-laki, apa nih fungsi kita, peran kita? Dan di dalam sex education juga ada proses terjadinya masa akil balik. Ini ditandai kalau buat perempuan menstruasi, buat laki-laki mimpi basah. Saudara, sekarang ini puberti datangnya lebih awal. Jadi
saya menemukan anak-anak murid kelas 3 SD, 9 tahun sudah menstruasi. Kalau dulu zaman saya mungkin SMP 1, zaman mama saya mungkin umur 15 tahun, saudara ya, baru menstruasi. Mungkin juga karena pertumbuhan fisik. Anak sekarang jauh lebih bongsor, lebih besar, jadi lebih cepat. Tapi bisa juga karena hormon yang lebih cepat. Ya, karena sekarang makan makanan, ya, pengaruh itu. Tapi pengaruh lingkungan yang lain, ketika ketidakhadiran ayah, saudara, itu juga mempercepat kematangan quote unquote, saudara ya, karena bukan matang secara psikisnya, ya, tapi matang hanya di dalam konteks tubuhnya, saudara. Tapi anak-anak sekarang jadi ya anak TK gitu ya, kelas 1, kelas 2, karena pengaruh dari pornografi, saudara bisa sudah mulai, wah ini menyebut gitu ya, sudah mulai melihat misalnya anak perempuan ganti baju dan sebagainya. Saya pikir-pikir dulu mungkin waktu kita SD awal ya, melihat teman ganti baju yang nggak kepikiran macem-macem. Tapi anak sekarang sudah tahu, telanjang tuh, telanjang gitu ya. Ya, tantangan makin lama memang makin berat dan besar. Proses terjadinya reproduksi, pembuahan kehamilan. Saudara, anak-anak tahu, ya, bukan hanya dari pelajaran biologi, tapi memang dari film-film yang mengajarkan. Dan saudara, oleh karena itu, ketika kita mengajarkan soal reproduksi, jangan lupa ada nilai-nilai di dalamnya. Ada nilai kekudusan, nilai menghargai, ya, bagaimana sopan santun, bagaimana kita menghargai tubuh kita. Jadi kalau anak perempuan dia tahu menghargai tubuhnya, dia nggak akan pamer-pamer pahanya yang mulus, ya, lekuk badannya yang bagus, ya, untuk supaya ada daya tarik seksual. Kalau dia tahu tubuhnya itu bait Allah, dia pasti akan menjaga. Dia tahu dia akan persembahkan satu hari tubuhnya itu kepada orang yang dikasihi. Orang yang akan mengasihinya. Saudara, sex education, proses pemberian informasi yang benar. Menempatkan seks pada perspektif yang tepat. Dilihat dari berbagai dimensi. Ada dimensi biologi, psikologi, sosiologis, moral, religius, saudara. Jadi bukan hanya semata-mata biologis. Dan sex education harusnya memberi benteng dan filter. Jadi bukan soal nakut-nakutin, nanti kamu ke situ hamil loh. Kalau kamu begitu, kamu awas ya hamil. Sehingga kita lihat bagaimana orang tua justru memberikan kondom kepada anak perempuannya. Nih, supaya kamu nggak hamil. Atau pil anti hamil dan sebagainya. Saudara, justru anak bukan butuh itu. Jadi bagaimana justru dikasih tahu bahwa dunia ini jahat sekali. Dan kamu ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan berkeliling. Nah, perlihatkan satu klip ya. Right from the outset of puberty, girls know what to look for in a man as their sexual instincts begin to emerge. The ideal man has to be strong. I'd like them to be slightly taller than me. Good looking. Yeah, really good looking. Like Brad Pitt. Yeah. Kind of strong. Yeah, I like not long. I don't like who'll protect me if I'm in danger. Like Tom Cruise and stuff. Yeah. I want boys to have muscly six packs. Six packs. Yeah, that's nice. And what about the boys? What do they find attractive? These 11 and 12-year-olds are just on the threshold of becoming men. Girls seem more attractive if they have bigger ones. Big bosom. Well, bigger breasts. Go on, say it.
Big bosoms. If they have small boobs, then it's like not that fun to be with them. Bosoms. It's a funny word. The ideal body shape is For a woman, just curvy. Curvy body. not fat but not Yeah. skinny. In and out. It goes In and out, in not and straight. out. Iya. Jadi saudara, ini tentu saja anak-anak ya. Apa sih ketika kamu tertarik dengan laki-laki dan ketika kamu tertarik dengan perempuan? Saudara, itu di usia-usia yang double digit itu. Yang mereka sekarang sudah mulai lebih care, lebih peduli, lebih memperhatikan lawan jenis. Sehingga kalau anak sudah mulai genit, ganjen gitu ya, centil-centil, saudara, ya maklum, karena mereka memang sudah mulai ABG, ya. Aku baru besar gitu ya, baru gede ya, aku baru gede. Jadi memang ada peralihan dan mereka mulai masuk ke area ini. Dari anak-anak menuju dewasa. Jadi kalau pada anak laki muncul di usia 10-12, apa yang berubah? Suaranya lebih berat ya, ada jakun, tinggi badannya mungkin tahu-tahu, wah kok celananya udah ngatung gitu ya. Lalu ada rambut, ya, mulai ada jenggot, mungkin ada kumis dan sebagainya. Perubahan pada fungsi organ reproduksi, mulai mimpi basah. Lalu secara emosi, psikologis juga berubah, sensitif, tertarik pada lawan jenis, ya, dan juga mudah terangsang secara seksual. Makanya ketika anak-anak di usia ini rentan sekali dengan pornografi. Jadi ini yang terjadi ya, perubahan-perubahan, ya, penis membesar, lalu ada pubis, ya, dadanya juga makin besar, ada tumbuh rambut di sekitar wajah, ya. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Muncul usia 8-10 tahun. Lebih awal biasanya anak perempuan, saudara. Ya, makanya tadi saya katakan anak umur 9 tahun sudah mulai menstruasi. Ya, kita nggak kebayang ini kalau makin turun terus. Aduh, apa nanti sampai ke anak TK bisa menstruasi gitu ya, repot banget ya. Urusan ngompol aja belum beres, ini lagi urusan mens ya. Terjadi perubahan fisik, perubahan pada fungsi organ reproduksinya, saudara. Jadi begitu bisa mens, artinya bisa hamil, sudah bisa dihamili ya. Lalu ada perubahan emosi psikologis ya, kalau dia gampang bete ya, ada perasaan gampang jatuh cinta. Ini kita lihat ya pada anak-anak yang nggak dekat sama ayah ya, sehingga dia mencari cintanya laki-laki ya, cinta ayah begitu. Nah, jadi ini wanita juga mulai berkembang, ada pubisnya, broader hips, hipsnya lebih besar, lalu payudaranya juga membesar. Jadi tadi saya katakan penting sekali relasi dengan ayah. Kenapa penting? Karena laki-laki pertama yang ada di dalam hatinya itu menentukan laki-laki berikutnya. Laki-laki pertama itu adalah harusnya ayahnya. Ayahnya lah yang menempati tempat di hatinya. Sehingga ketika dia mencari pria lain, ya, ketika dia besar, ya, dia mulai jatuh cinta atau dia dicintai, dia akan melihat sosok laki-laki ini melalui kacamata ya yang dia lihat di ayahnya. Jadi bisa kebayang kalau dia benci dengan ayahnya. Kalau dia benci dengan ayahnya, dia pasti cari sosok yang sangat berlawanan dengan ayahnya. Bagaimana relasi dengan ibu, saudara? Relasi dengan mama juga penting. Mama harus menjadi teman. Kalau begitu, bagaimana dengan anak laki? Saudara, mama yang dekat dengan anak laki. Kedekatan ini, saudara, bukanlah menjadi kedekatan di mana anak laki ini bergantung. Tapi mestinya anak laki ini kagum kepada ibunya. Kekaguman itulah yang akan membawa dia ketika dia mencari istri, maka dia akan melihat mamanya sebagai waktu berfungsi sebagai istri. Anak laki yang dekat dengan ayahnya nggak mungkin jadi gay.
Karena dia akan menikah dengan seorang wanita sama seperti ayahnya menikah dengan seorang wanita. Jadi relasi ini berubah ketika dia masih kecil, 0 sampai 5 atau 6 sampai 12. Relasi ini berubah menuju horizontal, menuju kepada persahabatan. Jadi bukan lagi otoritas yang ditonjolkan, tetapi hubungan atau relasi. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, mulai remaja, pergaulan itu mendapat tempat ya di hatinya, di kegiatannya, di waktunya. Karena memang mulai merambah keluar dari lingkaran yang kecil, ya, lingkaran di dalam keluarga. Dia mulai keluar, dia berteman, saudara. Ada kelompok-kelompok di mana kelompok sesuai dengan hobinya kah, dengan sekolah dan sebagainya. Hati-hati, saudara, dengan pergaulan anak-anak. Tentu ketika anak-anak bergaul, ya saudara, kita harus tahu bahwa pergaulan itu bisa punya pengaruh. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Saudara bergaul dengan siapa, ya saudara jadi apa. Apalagi anak-anak di dalam masa mencari jati dirinya, identitasnya, saudara. Jadi kalau pergaulan yang baik pasti akan membangun kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Jadi inilah yang terjadi di dalam relasi. Saudara, kita melihat laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Bukan relationship, tapi relationship. Ya. Karena mereka mengatakan marriage is about love, not gender. Pernikahan itu ya karena cinta, bukan karena gender. Sudah jelas ini menipu. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka. Imamat 18 ayat 22 menekankan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian melawan Tuhan. Karena kembali tadi saya katakan desainnya adalah laki dengan perempuan, mereka bersetubuh. Ini kalau laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, maka menjadi sesuatu yang melawan dari desainnya Allah. Yesaya 5 ayat 20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah. Celaka, saudara, kalau kita katakan, oh itu enggak apa-apa kok. Ya, memang siapa sih yang bisa pilih mau jadi laki, mau jadi perempuan. Yaitu karena memang ya mereka terperangkap di dalam tubuh mereka. Saudara, saya kadang-kadang waktu mendengar itu, saya pikir, apa Tuhan bikin kesalahan ya? Saudara, tentu ketika manusia ini rusak karena dosa, kita tahu penyakit itu pasti ada. Ya, ketidaksempurnaan di dalam tubuh ada. Ada orang kerdil, ada orang lahir dengan jari jemari yang berbeda, ya. Ada orang yang lahir dengan bibir sumbing dan sebagainya, itu kecacatan yang maksudnya memang kita tahu bahwa dunia ini tidak sempurna. Dunia ini dunia berdosa. Tetapi ketika seseorang ya dia harusnya menjadi laki dan menjadi perempuan, itu jelas. Kalau dia mengatakan saya ini terperangkap di tubuh perempuan, harusnya saya laki-laki. Saudara, maaf, itu karena konstruksi sosial. Tidak pernah Allah salah menempatkan Tuhan mau dia jadi laki-laki kemudian di dalam tubuh perempuan. Atau Tuhan menempatkan, Tuhan mau dia jadi perempuan lalu menempatkan di tubuh laki-laki. Jadi saudara, harusnya kejelasan itu ada. Ya. Tetapi karena proses pembentukan, waktu anak ini dibesarkan, bagaimana anak ini tumbuh, dia confused.
Di dalam rumah tangga, kenapa mamanya yang dominan, papanya nggak bisa ambil keputusan. Ketika dia dibesarkan oleh ayah yang abusive, ayah yang menyiksa, dia benci dengan ayahnya. Maka kenapa dia tertarik dengan sesama jenis? Jadi saudara, ini muncul, tumbuh karena ada proses pendidikan yang salah. Lalu dia bergaul dengan siapa, itu lagi yang menentukan. Tugas siapa membangun identitas seksual anak, pendidikan anak termasuk pendidikan seksual, hak dan kewajiban mereka yang memberinya kehidupan, yaitu orang tua. Orang tua yang memberi kehidupan kepada anak. Saudara, di dalam Erik Erikson Stages of Psychosocial Development, kita lihat bagaimana ketika anak lahir sampai 1,5 tahun, yang berkembang trust versus mistrust. Saudara, kalau mistrustnya yang tidak, maksudnya trustnya tidak berkembang, justru jadi mistrust, maka di usia berikutnya akan menjadi shame and doubt. Ini anak akan menjadi, aduh kamu jangan begitu dong, malu-maluin gitu, ya. Makanya ketika anak kecil gitu, saudara, ya, dia disuruhlah mata genit, disuruhlah apa-apa, aduh saudara. Sebetulnya justru yang berkembang otonomnya, ya. Dia punya will. Tapi hati-hati, karena sekarang ini sering sekali orang tua bilang, iya anak saya strong willed. Nah, orang tua nggak bisa membedakan tuh strong willed sama memberontak gitu ya. Yang mana dia sedang memberontak, yang mana memang dia anak strong willed, atau dulu ya kita kenal anak-anak kolerik. 3-5 yang berkembang guilt-nya, rasa bersalah. Dan waktu dia SD yang berkembang inferior. Dia menjadi minder. Ya, karena dia tidak dikembangkan kompetensinya. Nah, saudara lihat nggak waktu remaja? Waktu remaja, identity versus confusion. Saudara, justru identitas anak di usia remaja ini mesti berkembang. Ya, cuma memang kita lihat ya, ketika ada body shaming gitu, bullying gitu ya. Sudah kan saya termasuk waktu saya remaja itu badan saya besar. Bisa bayangin lah 10 kilo dari yang sekarang. Jadi saya minder. Karena tubuh saya besar, bongsor. Waktu kecil sering sekali mendengar kata itu. Wah, dia mah bongsor. Bongsor. Kebetulan saya masuk ke sekolah perempuan semua. Nah, di sekolah perempuan ini ketika kita bisa melakukan peran sebagai anak laki-laki, wah dinilai hebat. Dia teman saya yang jago basket misalnya gitu ya. Karena kan kita semua cewek. Kalau bisa berani, kalau bisa nekat, itu kayaknya hebat. Itu saudara identitas kita, saudara. Untung Tuhan menolong saya, sekalipun saya ingat di SMP saya cuma punya rok 2, lalu saya nggak pakai blus, tapi saya pakainya kemeja. Karena saya ikut-ikutan dengan teman. Teman saya ini, karena saya sekolahnya di lapangan Banteng, Jalan Pos, kalau nyebrang tuh Pasar Baru. Dan ada satu toko, itu toko laki-laki. Jadi jual sepatu laki-laki, baju laki-laki, gitu, celana panjang laki-laki. Saya ingat sekali. Teman saya kalau beli baju, kemeja, itu pasti ke toko itu. Jadi dia pakainya kemeja. Jangan harap dia pakai blus, apalagi renda-renda gitu ya. Ini kalau orang tua tidak memberikan peran, tidak mengintervensi, ya bablas. Saya tahu ada beberapa teman saya yang menjadi lesbian. Menyedihkan sih. Jadi saudara, virtue yang dikembangkan adalah fidelity, kesetiaan. Jadi kenapa penting sekali di usia ini? Karena untuk berikutnya, saudara, intimacy versus isolation. Makanya kenapa anak usia ini mestinya dia jatuh cinta, dia kepengen punya pacar. Ada sesuatu yang membingungkan ketika saya menghadapi ini beberapa teman-teman yang punya anak udah usia 36, usia 37, nggak mau married, nggak mau kawin.
Jadi nggak berkembang, saudara, intimasinya, tapi ada isolationnya. Nah, jadi kembali ya, di dalam stages ini, saudara ya, penting bagi orang tua memberikan dukungan kepada anak. Supaya mereka bisa menemukan siapa dirinya. Mereka merasa aman dan nyaman dengan dirinya. Jadi soal acceptance, penerimaan ini penting sekali. Begitu anak-anak kan tumbuhkan jerawatan di usia ini kan, karena secara hormonal ya mukanya jadi berlemak. Ya udah deh, kalau malas cuci muka ya jadi jerawat. Atau, waduh, saya ingat remaja makan apa juga enak. Ya bagaimana nggak gendut gitu ya. Apalagi dulu saya ikut tante saya yang bikin kue. Waduh, saya tuh membayangkan makan kue terenak ya waktu saya remaja itu gitu ya. Sekarang mau kue enak ya enak-enak gitu. Tapi keinginan gitu ya, kalau bahasanya ngidam gitu ya. Wah, itu waktu di remaja makan bakso tuh kayaknya enak sekali gitu ya. Ya gimana nggak tumbuh dengan subur ya. Nah, di sini butuh sekali penerimaan. Jadi kenapa perlu membangun identitas? Di fase ini kan kita bicara soal identity kan? Ya, identitas. Karena lingkungan menstimulir berkaitan dengan LGBT. Sekarang tuh saya kalau nonton film di pesawat gitu ya atau di Netflix, aduh muatan yang kok ini jadi gay atau jadi lesbian tambah banyak dan itu kayak seolah-olah normal banget. Lalu orang tua nggak ngajarin nih pendidikan seks yang benar. Sehingga yang ngajarin ya media, sosial media. Yang ngajarin luar. Ya. Nah, lingkungan yang udah rusak, lingkungan yang bobrok, ya itu yang jadi guru buat anak-anak kita. Kalau kita tidak segera untuk memberikan edukasi. Ayo saudara. Bagaimana kita membangunnya melalui edukasi? Ya mau nggak mau harus melalui relasi. Karena kehadiran soal seksual ini kan relational being. Ya, waktu kita berperan menjadi laki, menjadi perempuan. Itu kan being kita. Ya, bukan hanya kita sebagai, oh iya saya sebagai perempuan titik, tapi saya menjadi perempuan, menjadi wanita bagi pria yang Tuhan siapkan. Sehingga saya tahu ketika saya lahir perempuan satu hari, Tuhan mau saya mungkin menjadi istri dan menjadi seorang ibu. Nah, jadi kalau tadi kita bicara edukasi, inilah pentingnya relasi. Anak sekarang kehilangan figur dan kehadiran orang tua. Orang tua ada nggak di rumah? Ada. Tapi nggak hadir dalam hidup anak. Jadi orang tua tidak memberikan peneguhan, penerimaan kepada anak. Yang ada tuntutan. Orang tua menuntut. Kamu tuh badannya gede banget sih. Ini papa jalan nih sama kayak dinosaurus nih. Gitu. Wah segala godaan apa. Ya apa ya. Mungkin seperti maksudnya mungkin si ayah ya bercanda atau ibunya bercanda. Tapi sindiran-sindiran itu nggak berguna. Nggak berguna. Kita pikir kalau dia tersindir, dia akan berubah. Sebagian anak mungkin efektif cara itu. Tapi pada sebagian besar tidak. Ketika anak-anak ini tidak tumbuh dengan trust, otonom, inisiatif, lalu kemudian bagaimana dia bisa industri fase yang waktu di SD-nya kompetensinya muncul, jadi ada rasa bangga. Saudara kalau itu tidak terjadi, wah saudara yang tadi yang kalau saya lihat sebelah kanannya, yang ada sih tinggal bingungnya aja. Saya ini siapa? Jadi Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
penting sekali pada fase awal. Pada fase awal kita mendidik dia dengan benar. Maka satu hari ketika dia menyimpang pun, dia akan kembali. Dia tahu dari mana dia mulai. Dan itu yang akan membuat waktu dia berakhir, dia kembali ke titik itu. Jadi didiklah karena anak belum punya pengalaman. Jadi harus diajar, dilatih. Tadi di awal saya bilang, dia nggak otomatis kok jadi perempuan. Dia nggak otomatis jadi laki-laki. Harus dididik bagaimana jadi laki-laki, dididik bagaimana jadi perempuan. Kata mendidik di sini yaitu mengabdikan. Jadi kita mengabdikan anak-anak kita kepada Allah, kepada kehendak Allah. Makanya waktu mendidik ini bukan lagi dengan cara kita. Jadi mendidik ini meningkatkan kegemaran, kesukaan, mendorong anak-anak kita untuk mencari Allah. Dia menikmati pengalaman-pengalaman dengan Allah, mengalami Allah. Jadi apa yang perlu dididik? Sikap hati, motivasi, karakter. Saudara, kita pikir yang dididik terus-menerus soal kognitif. Saudara, anak cerdas, pintar itu dari Tuhan. Gift. Tapi karakter itu harus dibangun. Makanya karakter itu kata Latin artinya yaitu diasah. Maka diasah, dibentuk, diukir, ya. Jadi ada proses. Markus 7:21-23 sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Makanya yang penting sekali dididiknya itu yang dari dalam, itu yang di dalam. Ya, dari dalam menajiskan orang. Jadi menurut jalan yang patut baginya, cara didik yang tepat, sesuai dengan kondisi anak. Jadi cara hidup yang patut, yang seharusnya diajarkan. Dan cara pandang benar yang harus dimiliki seorang anak, saudara. Yang tepat, yang seharusnya, dan yang benar. Yang tepat, sesuai tahap perkembangan. Tadi kita udah belajar ya, yang Erik Erikson katakan. Jadi kalau anak Anda sekarang di usia remaja, berarti ini bicara soal perkembangan identitas. Dia lagi cari jati dirinya. Kalau identitasnya tidak terbangun, maka yang ada kebingungan. Ya, maka dia mencari. Anak remaja yang cepat sekali jatuh cinta. Ya, pacaran, SD udah pacaran, saudara. Karena haus. Ya, mencari figur, mencari sosok. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk social being, relational being. Pasti mau berelasi. Yang sesuai dengan kemampuan si anak, saudara. Tiap anak beda, diberikan kemampuan yang berbeda. Sesuai dengan desain dan tujuan yang Allah tetapkan baginya. Nggak ada yang salah dengan desainnya Allah, saudara. Kalau manusia bilang kulit harus putih, nggak ada yang salah dengan yang hitam. Dunia mengatakan hidung mancung bagus, nggak ada yang salah dengan pesek. Saudara, saya dari kecil papa saya panggil saya si pesek. Sampai saya itu ya percaya sekali kalau saya pesek gitu ya. Wah, saudara, ini kita tahu ya, ketika tumbuh dengan, apalagi saya ini kan cadel, saudara ya. Saya sempat lupa sih kalau saya cadel, tapi saya baru ngeh ketika saya itu nggak rasa risih kalau mendengarkan sharing saya atau rekaman, seminar gitu ya. Untuk saya dengarkan lagi tuh rasa risih sekali. Karena saya ada kesulitan di dalam penerimaan itu. Dari kecil kan digodain cadel begitu, saudara ya. Jadi ya disuruh ngomong ulel melingkal di atas pagel mutul-mutul gitu ya. Jadi apa yang salah gitu ya ketika
Ya ampun Tuhan, apa yang salah nih? Ya dikerok dong lidahnya pakai duit ya, pakai koin gitu. Wah ya, entahlah dulu. Mungkin sudah banyak yang saya lupakan. Tapi ketidakterimaan dari orang-orang sekeliling itu tidak berguna sama sekali. Bahkan menghancurkan identitas. Cara hidup yang patut yang seharusnya. Harus pada awal. Saudara, kita mendidik harus dari awal. Ya, saya punya moto di sekolah saya, right from the start. Benar sejak awal. Saudara, usia-usia awal itu penting sekali. Jangan serahkan anak-anak kepada orang lain. Jadi kenapa mistrustnya yang terbangun? Ya karena ya mungkin babysitter awal-awalnya gonta-ganti, mbak gonta-ganti, ya jelas mistrust yang dibangun. Patut yang layak dipanut gitu ya, keteladanan orang tua, ya, dan patut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak anak, bukan kehendak orang tua. Tuhan punya blueprint-nya. Tuhan punya tujuan. Cara pandang yang benar, dari mana kita dapat? Dari firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan firmankan tentang kita, manusia yang berharga dan mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Benar sekalipun berbeda dan sendiri, ya. Benar sekalipun berbeda dan sendiri, apapun resiko dan berapapun harga yang dibayar. Artinya ketika anak-anak kita dia firm, ketika dia benar, ya, sekalipun dia cuma sendirian. Ya, teman-temannya menjauhi karena dia nggak mau ikut ngerokok, nge-vape, wah segala macam. Bisa nggak anak-anak kita ini punya sikap yang asertif? Ya, benar, karena satu-satunya fokus tujuan hidupnya ya satu, untuk Tuhan. Hidupnya bukan untuk dirinya, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah ini fase ini penting sekali. Saya bertobat di usia 12 tahun. 12 tahun saat retret pemuda, saudara, saya ikut koko saya. Dan itu sebetulnya fase-fase krusial anak-anak berjumpa dengan Tuhan. Karena di mana waktu identitas bingung itu, ya Tuhanlah yang kasih identitas. Beberapa pertanyaan yang direnungkan, saudara, ya. Apakah anak-anak saudara merasakan penerimaan yang mutlak atas diri mereka apa adanya? Mereka perempuan ataupun mereka laki-laki. Mereka pernah mendengar nggak, khususnya dari ayah? Karena kalau ibu-ibu kan biasanya banjir sama pujiannya. Aduh, anak laki-lakiku, anak perempuanku gitu. Tapi dari ayah, saudara, pujian itu kayaknya pelit ya. Kalau nggak sampai bagus banget, nggak dipuji deh sama ayahnya. Apakah mereka pernah mendengar ayahnya bangga? Apakah mereka dapat pelukan hangat dari seorang ibu, sehingga dia tahu pelukan itu selalu membuat nyaman. Dia akan kembali ke pelukan ibunya. Atau gendongan di tangan ayah yang kuat. Mengalami pengampunan atas kesalahan, atas kelemahan yang mereka lakukan. Sehingga kalaupun mereka melakukan kesalahan, mereka punya kelemahan, mereka tahu mereka harus kembalinya kemana. Seperti anak yang hilang. Setelah dia sadar, dia tahu dia telah hilang, dia tahu jalan pulang. Pulang ke rumah bapaknya. Ya, sampai di sini kita akan masuk kepada tanya jawab. Silakan Pak Evans. Terima kasih Ibu Charlotte ya untuk pemaparannya sejauh ini. Ibu Bapak sekalian, saya undang sekali lagi untuk jika ada pertanyaan, boleh menulis di chat, atau nanti setelah berapa yang sudah menulis di chat, jika ada kesempatan, kurang lebih sekitar, kita akan gunakan waktu dari sekarang 20-25 menit untuk tanya jawab. Nah Ibu Charlotte, mohon izin, ini ada beberapa yang sudah menuliskan di chat, yang ditujukan ke semua, dan ini bisa dibaca juga oleh semua. Saya akan bacakan ya Ibu. Satu persatu, mungkin Ibu nanti bisa meresponi atau menanggapi. Yang pertama dari Ibu Jenny Tanan, terima kasih untuk pertanyaannya.
Tampaknya strategi kaum LGBT adalah mengatakan human rights, kesetaraan, bahwa semua punya hak mengasihi, terutama kaum gay. Kaum yang menentang dianggap diskriminasi, kurang mengasihi, bahwa kaum gay ini baik-baik saja secara karakter dan sebagainya. Apa strategi kita menanggapi hal ini? Iya, Silakan, thank Ibu. you Jenny. Iya, pertanyaannya dalam banget nih ya. Jadi tadi kan yang kaum LGBT mengatakan marriage is about love, not gender. Jadi ini sebetulnya tipuan. Kita tuh sedang menghadapi begitu banyak hoax, begitu banyak tipuan dunia ini. Jadi apa sih kebenaran itu? Nah, buat anak-anak kita yang tidak tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, jelas hal ini pasti akan menggoyahkan. Buat dia kesian kan, Mam, mereka juga manusia, ya. Mereka juga nggak mau kok jadi begitu, ya. Mereka sih maunya normal. Kita mesti accept dong, Mam, gitu ya. Jadi dia bingung sekali tuh. Compassion yang seperti apa? Nah, jadi saudara, apa sih strategi kita menghadapi hal ini? Sudah saya tahu ya, sekolah-sekolah yang khususnya sekolah-sekolah non-Christian, ya, yang maksudnya sekolah-sekolah umum. Karena saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini justru banyak sekali mereka dari sekolah-sekolah non-Kristen. Yang pasti bagi mereka sangat menekankan human rights. Ya, ini kita jangan tanya Amerika, untuk Indonesia aja gitu ya. Itu kan hak, ya, hak mereka untuk hidup. Nah, sebetulnya kita kembali lagi, apa sih hak kita? Kita ini yang harusnya mestinya kita udah mati, kita ini binasa, lalu karena Kristus menembus kita, hidup kita bukan kita lagi, ya, udah Kristus yang hidup di dalam diri kita, udah nggak punya hak, kita udah nggak punya hak lagi, ya. Jadi boro-boro hak, karena apa? Kita udah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, sehingga karena kasih karunia Allah kita ada sebagaimana kita ada. Nah, waktu anak-anak tahu jati dirinya itu melalui pengenalan akan Allah, maka dia jadi tahu hak itu hak yang mana. Iya. Ini kalau kita mau bilang kewajiban kita aja, kewajiban kita satu yaitu memberitakan Injil gitu ya. Jadi boleh dibilang apa? Kecuali anugerah dan kasih karunia dari Allah. Jadi kalau misalnya anak-anak bilang ini hak, human right. Maaf, sebetulnya hak apa yang sedang mereka perjuangkan? Mereka sedang memberontak terhadap Allah. Ini bukan soal kesetaraan. Ini soal pemberontakan, keluar dari desain Allah, keluar dari rencana Allah, keluar dari tujuan Allah. Jadi begitu keluar dari Taman Eden, keluar dari tatanan, aturan. Kan aturan semua pohon boleh engkau makan kecuali pohon ini, kata Tuhan. Begitu memberontak, enggak taat, ya berarti keluar dari Taman Eden, yang ada ya kehancuran, kebinasaan. Jadi kenapa manusia itu mesti ngikutin aturan main yang Allah tetapkan? Kalau kita mau bikin aturan sendiri, berarti kita mau jadi Tuhan. Mau-maunya kita yang menetapkan. Kita ini ciptaan. Kita diciptakan. Ya kita mesti tunduk kepada pencipta kita. Jadi memang anak-anak mesti terus kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol, ya diskusi. Karena anak-anak kan mulai kritis ya. Tapi waktu ditanemin, percaya itu dari mana? Waktu dia masih kecil, dia percaya Tuhan itu maha kuasa. Lihat burung, siapa yang ciptain burung? Lihat bunga, siapa yang ciptain bunga? Jadi saya ingat sekali, saya lupa, ada satu tokoh yang mengatakan gini, kenapa Tuhan itu sangat menghargai gitu ya anak-anak, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Karena di hati anak-anak yang murni itu belum ada ilah lain gitu ya, selain maksudnya Tuhan. Makanya mesti segera tuh kita isinya Tuhan yang menjadi tuan di dalam hidup anak-anak kita, ya.
Pak Evans, kalau Pak Evans ada yang mau ditambahkan silakan ya. Ini pertanyaannya hebat-hebat ini ya. Silakan ya Pak. Ya, terima kasih Bu Ya. Charlotte. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Pertanyaannya dari Ibu Yanti. Demikian, Bu Charlotte, anak saya laki-laki usia 14 tahun. Mulai tertarik dengan lawan jenis. Ada beberapa anak perempuan juga yang menyatakan rasa sukanya secara terus terang ke anak saya juga. Saya ingin anak saya gak mudah terbuai Bu dan mudah pacaran di usia muda. Dia terbuka dengan saya dan suami, kami terbiasa mendiskusikan. Dia mengerti maksud kami, tapi sepertinya belum firm. Bagaimana ya Bu, supaya dia gak mudah GR dan terbuai dengan cinta-cintaan ala dunia Bu? Iya. Sebetulnya sih, pada hakikatnya anak laki itu kalau di Uber, dia nggak merasa jadi enak, jadi enak ya. Karena Tuhan itu mendesain ya, memang laki-laki yang Uber, perempuan di Uber. Makanya kan Adam yang langsung mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam yang proklaim. Enggak Hawa yang proklaim. Enggak Hawa yang ngomong, Dam, ini aku loh tulangmu. Kan bukan Adam, bukan Hawa. Jadi memang pada dasarnya wanita itu harus menunggu, makanya jangan agresif. Tapi saya berpikir kenapa ya sekarang anak perempuan banyak yang agresif? Karena saya juga melihat kelaki-lakian dari anak laki-laki itu nggak berkembang, nggak bertumbuh. Jadi mungkin pola sekarang, pola asuh ibu ya yang dominan gitu ya. Dan terhadap anak laki-lakinya yang protek begitu. Jadi si laki-laki ini tidak keluar, muncul gitu ya untuk dia ini loh saya man gitu ya. Jadi manhood-nya tuh nggak berkembang. Kalau saran saya Bu, dekatkan anak laki ibu ke ayahnya, ke suami ibu. Nempelin aja, mesti once a week atau twice a week. Ada men's talk, ada acara one on one. Mereka berdua makan bakmi kek, mau ke toko ikan kek, kemana pokoknya ada dating sama bapaknya. Ya, nanti papanya yang akan mengarahkan, yang akan bikin firm. Kalau tadi kan ibu bilang kita ini sangat khawatir, biasalah ibu-ibu, emak-emak ya. Aduh nanti kamu jangan namanya, aduh dia genit banget sih, aduh tuh anak cewek masa dia yang gitu gitu ya. Hati-hati jangan kebawelan, karena makin bawel tuh anak makin nggak mau ngomong sama kita. Ya jadi ayo tutup mulut ya, paling memberikan lalu gimana kamu, apa tuh bagusnya gitu, kamu suka yang mana ya, seperti teman aja dulu. Saya yakin kok dia juga kalau anak laki yang firm ya dengan kasih sayang mama papahnya nggak gampang pacaran tuh, nggak gampang pacaran, nggak gampang mudah cinta karena memang hatinya juga udah fulfill dengan cinta papa mamanya gitu, jadi nggak kosong. Nah buat anak-anak yang kosong dia akan mencari cinta, akan terbuai dengan rayuan, gombal, pujian segala macam yang bikin tersanjung ya. Akibatnya dia tersandung ya. Nah, jadi ayolah papa mama yang memenuhkan gitu ya kebutuhan ya, dipenuhi kekosongan akan pujian, akan peneguhan itu tuh diberikan oleh kita gitu loh. Jadi jangan dia dapat dari teman-teman ceweknya. Pasti kan siapa sih yang nggak mau dipuji ya, pasti ya terbuai lah ya. Jadi ya buayan yang dari orang tua yang dia dapatkan ya. Oke, begitu Pak Evans. Terima kasih Bu Charlotte. Ibu Bapak sekalian, saya berikan juga kesempatan kalau setelah ini Ibu Bapak mau bertanya langsung. Nanti saya berikan kesempatan setelah pertanyaan yang ketiga ini. Nah, Bu Charlotte, ini pertanyaan ketiga dari Ibu Suryani. Saya bacakan, bagaimana meresponi atau menanggapi
kepada anak atau remaja yang mengalami pelecehan dari orang terdekatnya. Kita sebagai mentor, kakak, guru yang mendampinginya untuk dapat mengalami pemulihan tersebut, walau mungkin ini butuh proses, tapi hal praktis apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan pendampingan? Silakan, Bu. Ini pasti sangat sulit sekali, ya, karena yang hancur dari dia bukan hanya soal dirinya, ya, kepercayaan dirinya yang hancur, tapi ya kepercayaan kepada orang lain. Jadi termasuk nggak percaya sama kita juga, kita nih sebagai pembimbingnya begitu. Karena kayak kepercayaan itu kayak runtuh gitu ya. Ya udah, dia juga nggak percaya sama dirinya, nggak percaya sama orang lain, dan nggak percaya sama Tuhan. Dan dia pasti akan bertanya, Tuhan di mana? Saat itu terjadi, Engkau di mana Tuhan? Gitu ya. Jadi, waduh, trust itu runtuh. Lalu bagaimana nih kita? Nggak ada cara lain, hanya membangun kembali serpihan-serpihan kepercayaan yang hancur itu. Jadi dengan waktu, dengan kasih, dengan tenaga, dengan perhatian, dengan cinta yang unconditional, kita udah misalnya kita udah datang ke dia, tahu-tahu dia nggak menuhin janjinya, udah pokoknya jangan marah, jangan marah. Atau misalnya kita kasih sesuatu dia buang gitu ya, aduh please, karena dia lagi kehilangan kepercayaan itu. Jadi dia hanya butuh ada orang yang bisa dijadiin bumper. Ini kalau buat saya maksudnya ini saya ingat ada satu peristiwa begitu ya. Jadi bumper. Jadi kalau bumper kan mau ditonjok mau diapain juga nggak bakal penyok ya. Bumpernya tentu bumper karet ya. Jadi kita harus jadi bumper. Jadi jangan baper deh untuk mendampingi anak-anak seperti ini. Nah, ketika dia mulai bisa menaruh kepercayaan sedikit demi sedikit, nah dia bangun tuh kepercayaan dirinya, dia bangun tuh mulai, dia percaya lagi sama Tuhan, dia bangkit ya. Dan saya nggak tahu proses ini pasti berbeda satu dengan yang lain. Ya, takes time. Tapi saya ingat ya, dengan satu orang lumpuh yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Itu digotong sama 4 orang. Nggak bisa sendirian. Dan waktu 4 orang ini ngegotong, pasti 4 orang ini dia harus kerjasama. Ya, gimana tuh nurunin dari atap nyampe ke bawah kalau nggak kerjasama. Pasti 4 ini dia harus mengatur bagaimana orang lumpuh ini dan tilamnya itu diturunkan dengan perlahan-lahan sampai ke depan kaki Tuhan. Nah, jadi ibaratnya begini, kita nggak bisa sendirian, kita ada tim, kerjasama, pelan-pelan, hati-hati, sampai kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan cuma bilang, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya. Jadi memang saya tahu ini nggak gampang, menjadi sebuah proses, tapi Tuhan mau pakai kita, ya. Tuhan pakai kita. Next, Pak. Ya, makasih Bu Charlotte. Bu Bapak, saya berikan kesempatan dulu kalau ada yang mau langsung bertanya, mungkin apakah ada? Silakan berikan jempolnya kalau mau bertanya langsung. Sebelum nanti saya bacakan, sudah ada satu juga yang menulis di chat. Baik, sepertinya belum ya. Nah, izin Bu, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Inge. Demikian pertanyaannya, misalkan anak tidak sengaja membuka link kartun yang ada hubungan dewasa. Bagaimana respon kita sebagai orang tua atau kata-kata yang tepat dan bijak tanpa harus marah-marah? Kenapa kita marah? Pertanyaannya kan begitu.
Kenapa kita marah? Apakah di situ ada rasa berdosa? Apakah di situ ada rasa bersalah? Apakah di situ ada fear, ketakutan kita? Ya, karena respon kita sangat menentukan buat follow up-nya. Kita harus terus berpikir, dunia ini di sekeliling kita ini udah rusak. Ya, rusak dan udah berdosa lah. Jadi jangan kaget anak tuh tahu-tahu dikirimin temennya gambar ataupun film ataupun ada skrip kata-kata gitu ya yang pokoknya jorok, porno dan sebagainya. Jangan heran. Saya harus kasih tahu. Ini pornografi udah terpapar sampai ke anak-anak SD, sampai ke TK. Ya. Jadi kita jangan kaget, dunia ini sudah semakin rusak. Jadi justru ketika dia kalau lihat itu, ya, sekarang sebetulnya apa yang dia lihat, ini kan link kartun gitu ya, yang ada hubungan orang dewasa. Belum tentu juga dia ngerti, paham, nyantel. Jadi sebetulnya yang kita perlu lakukan adalah verifikasi. Kamu melihat apa? Kalau dia bilang misalnya tahu nggak ngerti itu gambar apa, ya udah, nggak usah dijelasin dong. Itu gambar laki dan gambar nggak usah, wong dia nggak ngerti, gitu loh. Tapi kalau dia bilang, oh ini laki ya Maya sama perempuan ya ngapain? Tanya lagi, menurut kamu sedang apa? Tahu nih, kok ini ya berantem ya Maya atau apa begitu misalnya dia ini. Kalau dia bertanya, Anda harus menjawab. Itu artinya dia butuh akan jawaban. Dan jangan kasih orang lain yang menjawab. Jawab pertanyaan supaya dia nggak curious. Lalu kasih tahu. Sekarang kita punya rahasia di antara kamu dan mama, kamu dan papa. Rahasia ini hanya di antara kita. Kalau kamu bingung lain kali ada yang nyangkut-nyangkut tentang rahasia ini, mari kita bicarakan. Ya. Dan mama akan jelaskan. Papa akan jelaskan. Maksudnya kita akan jelaskan dari perspektif yang benar. Bukan dari dia nyari ke teman lah, nyari ke siapa, begitu. Nah, begitu dia nggak dapat jawaban dari kita, dia akan cari dari orang lain. Dan itu justru sangat berbahaya. Ya. Kira-kira itu, Pak Evans? Terima kasih, Bu Charlotte. Ibu Bapak, apakah ada yang mau langsung bertanya? Silahkan, kita masih ada waktu, kurang lebih sekitar 5 menit. Silahkan kalau ada yang mau langsung bertanya, tunjuk tangan dulu ya, atau kasih jempol. Saya berikan kesempatan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa loh ya. Jangan diada-adain ya. Baik. Belum ada sepertinya Bu Charlotte. Mungkin Bu Charlotte kalau boleh dari saya malah satu hal. Boleh Pak Evan. Tarik tadi dengan sharing Bu Charlotte soal Ibu Charlotte seperti menekankan ya peran ayah. Saya merasa ya saya sendiri sebagai ayah rasanya juga ditegur, oh ya ini harus berperan. Nah saya melihat di peserta ini sepertinya banyak juga ini ibu-ibunya. Kalau lihat namanya sih ya, ayahnya sedikit Bu. Nah seringkali mungkin ibu-ibunya yang concern, mama-mama yang concern, tapi ayahnya mungkin sibuk-sibuk juga Bu. Mungkin Ibu Charlotte bisa berikan kepada kami, ayah, tips, tapi kemudian juga kepada istri-istri, kepada ibu-ibu yang mungkin rindu juga suami-suaminya atau ayah dari anak mereka juga bisa terlibat. Itu Iya. Bu dari saya. Jadi, makasih. Ya, makasih Pak Evans. Jadi hubungan ibu dan anak secara nature pasti sudah terbangun. Anak-anak ada di dalam kandungan kita 9 bulan, sudah ada bonding ya.
Waktu anak lahir, kita menyusui dan sebagainya, kita berinteraksi waktu dia masih kecil. Tapi waktu anak-anak beranjak remaja dan dewasa, justru dia butuh kehadiran ayah. Jadi di dalam konteks mungkin kita ibu di dalam memelihara secara fisik, ya kita suapin dia, kita ngajarin dia jalan, kita ngajarin dia mandi, kita ngajarin dia berpakaian, kita ngajarin dia melakukan hal-hal sederhana, menolong hidupnya gitu ya. Itu dilakukan oleh ibu. Tetapi peran ayah justru bicara future. Bicara dengan ibu itu biasanya soal now, ya. Kamu tuh jerawatan, makanya kamu mesti pakai obat jerawat supaya sembuh gitu. Masalah jerawat tuh buat bapak-bapak nggak masalah, ya. Bapak-bapak nggak akan diskusi soal jerawat karena buat dia nggak penting, ya. Ntar juga baik jerawatnya gitu loh. Tapi ayah-ayah bicara soal future. Dan anak-anak kita itu akan melihatnya ke depan, bukan ke belakang. Melihat ke depan. Dan dua panggilan besar di dalam hidup anak-anak kita, panggilan berkeluarga dan panggilan berkarir. Jangan lupa, tentu ketika panggilan berkarir itu akan nyangkut dengan pemilihan jurusan, ya sekolah di mana, kuliah apa, nanti kerja jadi apa. Kak yang pertama yaitu karir, tapi jangan lupa ada K yang kedua yaitu keluarga. Bagaimana anak kita berkeluarga itu sangat ditentukan dari pergaulan dia. Pergaulan dia tentu menentukan dengan identitas dia. Ya. Jadi siapa nih yang memberikan identitas kuat? Saudara, kenapa sih Tuhan itu menaruh ayah-ayah di dalam kehidupan keluarga? Kita tahu ya budaya kita, surname kita, family name kita yaitu ayah. Nama ayah kan, gitu ya. Jadi family name-nya ayah kan yang diambil, gitu. Kalau misalnya ditanya, kamu anak siapa? Ya nggak bilang anak Ibu Evans, pasti bilangnya anak Pak Evans, gitu ya. Pak Evans punya family name. Jadi Tuhan menaruh identitas pertama-tama yaitu identitas ayah di dalam diri anak kita. Jadi kalau anak perempuan tadi dekat sama ayah, nggak mungkin dia jadi lesbian. Karena dia look up sama ayahnya, dia kagum dengan ayahnya, dia pasti akan cari cowok yang aku kepingin seperti papa. Ya, aku lihat bagaimana papa sayang ke aku. Aku mau cari suami yang nanti suami itu bisa sayang anakku seperti aku melihat papaku sayang aku. Anak laki-laki nggak akan jadi gay ketika dia dekat sama ayahnya. Wong dia kagum kok sama ayahnya menikah sama mamanya, dia pasti cari juga perempuan. Jadi kita melihat betapa hubungan ayah dengan anak remaja, baik laki maupun perempuan, sangat amat penting dan genting. Jadi memang kalau nggak Anda kehilangan mereka. Jadi oke, kalau di awal kehidupan mama-mama lebih berperan, tapi ketika anak sudah mulai beranjak, remaja, dewasa, dengan ayah. Toh anak-anak kita ketika dewasa juga diskusinya sama papahnya kok untuk mengambil keputusan, misalnya mau beli rumah, mau kerja di mana, mau apa, itu sama ayah keputusan-keputusan yang genting dan penting. Kalau sama mamah mah cuman cerita-cerita aja, mah kemarin aku makan di sini enak juga tuh mah, ada restoran baru tuh bla bla gitu. Jadi ya kita tahu ya fungsi kita masing-masing berbeda, peran kita masing-masing berbeda. Terakhir ada satu ya Pak Evans, ada dua ya. Oke, ada satu ya Pak Evans. Ya, apakah Ibu masih memungkinkan untuk menjawab? Boleh. Oke. Ini dari Ibu Alpi. Bu Charlotte berbicara soal peran ayah. Bagaimana jika ayahnya sudah tiada sejak usia balita? Apakah ini akan mengganggu pertumbuhannya? Iya. Tuhan tahu betapa pentingnya peran ayah ya. Makanya dia menjadikan dirinya sebagai bapa. Jadi jangan lupa
Kalau tidak ada Bapa yang di dunia, ada Bapa surgawi. Jadi peran kita, ibu-ibu, kita mendekatkan anak-anak kita kepada Bapa surgawi. Bapa surgawi ini akan mengirim ayah-ayah orang dewasa lain begitu di dalam kehidupan anak-anak kita. Ada caregivers ya. Jadi entah itu gurunya kah, entah itu omnya kah, entah itu orang-orang laki-laki gitu, kakak dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Saya melihat ada anak-anak yang tetap dia tumbuh gitu ya dengan tanpa kehadiran ayah kandung, ya, tapi dia punya ayah-ayah lain dalam hidupnya. Justru ini lebih baik daripada dia punya ayah kandung, tapi ayah kandung yang tidak berperan dan bahkan menghancurkan identitasnya, itu justru lebih parah, ya. Itu kira-kira Pak Evans, ya. Baik Ibu, makasih. Terima kasih. Nah, ya. Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diajukan dan Bu Charlotte yang juga sudah memberikan respon, jawaban. Ibu Bapak sekalian, sebelum nanti kita akan menutup dengan doa dan sedikit pengumuman, dari panitia tadi sudah disampaikan, kita akan melakukan dokumentasi lebih dahulu ya. Jadi mohon izin Ibu Bapak kesediaannya untuk membuka kamera. Mari, Pak Kris dan Bu Meta akan membantu untuk mendokumentasikan. Ya, sambil menunggu sediaannya, mohon dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya, saya akan menghitung nanti sebentar ya. Sebentar, kita tunggu sebentar lagi. Buat Bapak Ibu yang belum buka kamera, bisa siap-siap. Yang mau merapikan rambut, bisa dirapikan. Ya, saya akan hitung 1-3 ya, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, ditahan dulu sebentar. Tahan sebentar. Sebentar ya. 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, tahan sebentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Bapak. Sebentar kita akan menutup di dalam doa. Beberapa poin yang saya boleh simpulkan dari sharing dan penjelasan yang diberikan oleh Bu Charlotte. Di awal Bu Charlotte memberikan kepada kita, memaparkan bagaimana tantangan yang kita hadapi saat ini, dunia dan lingkungan yang menantang, dan kemudian juga Bu Charlotte menekankan bahwa pendidikan seksual bukan hanya soal pemberian informasi, tetapi juga soal relasi tadi ya, relasi dengan ayah, dengan ibu, dan juga bagaimana anak-anak memiliki sikap hati, memiliki nilai-nilai yang tentu saja semuanya berdasar pada kebenaran firman. Tadi juga kita sudah diskusi beberapa pertanyaan, beberapa contoh-contoh kasus yang dihadapi atau dialami saat ini. Tentu dengan waktu yang terbatas, kita tidak bisa begitu banyak mendalami semua. Semoga seminar pada hari ini memberikan kita informasi dan memberikan kita stimulasi untuk kita sungguh seperti yang dikatakan oleh Bu Charlotte, kita harus segera untuk mendidik anak-anak kita dalam hal seksualitas. Bapak Ibu, sebagai informasi, kegiatan seminar ini merupakan rangkaian dari pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Dewasa GKI Perniagaan dalam rangkaian pembinaan melalui KTB-KTB kelompok-kelompok tumbuh bersama pasangan dan parenting. Kami baru saja menyelesaikan satu sesi tentang parenting terhadap remaja, dan ini juga merupakan rangkaian diantaranya. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu yang di luar dari GKI Perniagaan yang sudah ikut pertemuan hari ini. Semoga pada kesempatan lain kita bisa berjumpa dan kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama kembali. Apakah ada tambahan pengumuman dari panitia?
Pak Kris, Bu Meta, Bu Liana atau Pak Awi, apakah ada? Dari saya sih nggak ada kok, Evans. Oke, cukup, baik. Pak Wijaya. Ya, nggak ada. Terima Ya. kasih. Oke, Bu Lifu, makasih. Demikian kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Sebentar kita akan tutup dalam doa. Saya mohon kesediaan pembimbing kami juga Ibu Jenny Tanan untuk boleh menutup di dalam doa. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau hadir dalam hidup keluarga kami. Dan kami mengucap syukur karena Engkau juga menolong kami semua bertumbuh. Dan berterima kasih untuk Ibu Charlotte yang memberikan kepada kami pedoman, memberikan kepada kami sharing, dan membimbing supaya kami semua boleh berperan. Khususnya dalam mendidik anak-anak kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kami soal isu seksualitas ini. Kami berdoa Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku. Biarlah kami juga boleh mulai mengambil peran kami masing-masing sebagai ibu, sebagai ayah, untuk bisa membimbing anak-anak kami di jalan-Mu. Sehingga sedini mungkin mereka sudah ada di dalam jalan Tuhan, sehingga mereka tidak akan menyimpang. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan, berikan kemampuan, dan berikan hikmat dalam membimbing anak-anak kami berjalan di dunia yang semakin hari semakin membelokkan kebenaran. Tantangan di depan kami memang tidak mudah, tetapi kami percaya kalau kami tetap di dalam Engkau, maka Engkau akan memberi kekuatan di dalam menjalani hidup ini, juga dalam membimbing anak-anak kami. Kami serahkan semua yang sudah kami dengar, supaya kami juga bisa terus bertumbuh, dan kami mengambil peran kami secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Boleh berikan reaksinya, kasih jempol, hati, atau tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu Jenny. Ya. Ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Charlotte. Bye. Bye. Thank you, Ko Evans. Thank you buat teman-teman yang hadir. Makasih ya. Semua. Thank you, Ci Jenny. Ya. Bye-bye. Aris, siapa tuh namanya Aris? Jiho. Ikut juga nih. Jiho. Halo Jiho. Iya. Nggak bobo ya deh ya. Iya. Ya, oke, sampai lah buat yang Bye. lain. Iya. Bye. Bye, thank you semua. Yo, thank you.